Informasi tentang pencairan BPNT alokasi Mei dan Juni saat ini sangat gencar sekali didengar oleh para keluarga penerima manfaat. Dan sudah ada yang menampilkan bukti struknya bahwasanya sudah ada saldonya dan sudah dicairkan oleh para keluarga penerima manfaat. Apakah itu memang benar-benar BPNT untuk alokasi Mei dan Juni yang dicairkan oleh Kementerian Sosial terlebih dahulu untuk KPM yang memiliki kategori atau golongan yang sudah ditetapkan Kementerian Sosial dipercepat penyalurannya? Ya, apakah itu memang benar-benar terjadi dan apakah itu memang untuk semua kategori atau untuk semua golongan? Ya, saya akan memperlihatkan apakah itu memang benar-benar ada melalui aplikasi SysNG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AJK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia channel saya ini yang pada saat ini melaksanakan aktivitas? Saya doakan semoga aktivitasnya lancar, selalu diberi kesehatan dan dilapangkan rezekinya. Para pemirsa, pencairan BPNT alokasi Mei dan Juni sangat dinanti-nanti oleh para keluarga penerima manfaat yang pada saat ini di seluruh Indonesia, di mana memang untuk pencairan BPNT alokasi Mei dan Juni yang melalui KKS itu belum dicairkan oleh Kementerian Sosial. Nah, tetapi dalam beberapa hari ini sudah sangat gencar sekali informasi yang didapatkan oleh para keluarga penerima manfaat, baik itu melalui channel-channel konten-konten YouTube dan juga melalui media sosial seperti Facebook, dan sudah ada bahkan yang menampilkan struk bahwasanya sudah diambil dan dicairkan oleh KPM tersebut dan tertera di situ nominalnya sebesar Rp400.000. Memang pada sebelumnya untuk pencairan BPNT itu dicairkan oleh Kementerian Sosial secara tunai selama 2 bulan sekaligus, dan untuk sampai dengan saat ini memang untuk yang alokasi Mei dan Juni belum dicairkan oleh Kementerian Sosial, dan informasinya juga beredar bahwasanya yang dicairkan terlebih dahulu itu adalah untuk KPM-KPM yang memiliki kategori atau golongan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial dipercepat penyaluran BPNT-nya alokasi Mei dan Juni. Nah, apakah itu memang benar-benar terjadi? Saya akan menampilkan hasil pengecekan saya melalui aplikasi SysNG. Apakah memang benar-benar ada KPM yang terlebih dahulu dicairkan oleh Kementerian Sosial? Ya, sebelum saya menampilkan dan memperlihatkan bahwasanya apakah itu memang benar, dan akan saya perlihatkan perkembangan pencairan BPNT alokasi Mei dan Juni melalui KKS kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share. Mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Dan tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Para pemirsa, pencairan bantuan sosial di tahun 2023 ini disalurkan oleh Kementerian Sosial secara tunai, yaitu BPNT. Ada 2 lembaga penyalur yang pada tahun ini ditunjuk oleh Kementerian Sosial, yaitu PT Pos Indonesia dan juga Himbara. Ya, untuk yang melalui PT Pos adalah KPM yang terkategori KPM penerima baru dan tidak memiliki KKS. Sedangkan untuk yang melalui Himbara adalah KPM yang memang sudah ada KKS-nya dan tidak ada masalah di dalam pencairannya melalui KKS. Ya, untuk pencairan melalui PT Pos Indonesia sudah dicairkan sampai dengan bulan Juni, sedangkan untuk pencairan melalui KKS ataupun melalui Himbara itu sudah terpantau jelas, sudah hampir menyeluruh dicairkan oleh Kementerian Sosial sampai dengan bulan April. Ya, kalau dilihat perbandingannya antara PT Pos Indonesia dan yang melalui KKS, ada 2 bulan lagi yang belum dicairkan oleh Kementerian Sosial, yaitu alokasi Mei dan Juni. Ya, informasi yang didapatkan oleh KPM saat ini, karena memang informasi tersebut sangat dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu. Yang menjadi pertanyaan, apakah informasi itu yang sudah ada yang menampilkan struknya melalui Facebook? Apakah itu memang benar-benar sudah nyata ataukah itu adalah informasi yang masih simpang siur? Apakah itu memang benar-benar BPNT alokasi Mei dan Juni? Ya, memang setelah diperhatikan terteralah di situ
untuk penarikannya itu di tanggal 29 Mei 2023, yaitu sekitar beberapa hari yang lalu. Ya, saya mengambil sampelnya dan informasi ini saya dapatkan melalui media sosial yaitu Facebook. Setelah saya melihat dan memperhatikan, memang di situ tertera saldonya sebesar Rp400.000. Ya, pastinya setelah mendapatkan kabar itu dan para keluarga penerima manfaat melihat dan memperhatikan struk penarikan dari KPM BPNT tersebut itu sangat bergembira dan sangat bersemangat dan berdoa mudah-mudahan itu memang betul-betul ada dan memang betul-betul berisilah saldo di KKS-nya. Ya, setelah mendapatkan informasi tersebut, banyak juga para KPM yang melakukan pengecekan secara langsung ke KKS-nya melalui ATM-ATM ataupun agen-agen bank yang ada di sekitar tempat tinggal KPM itu sendiri. Ya, dengan semangat pastinya karena memang bantuan BPNT itu sangat diharapkan, sangat dibutuhkan dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup akan bahan pangan sesuai dengan tujuan dari program BPNT itu sendiri. Ya, setelah KPM melakukan pengecekan, ternyata saldonya itu masih nol. Ya, pastinya setelah dilakukan pengecekan dan saldonya itu masih nol, rasa kecewa, rasa kebimbangan, dan rasa kebingungan itu dialami oleh KPM yang sudah melakukan pengecekan di KKS-nya dengan hasilnya saldo nol. Ya, jadi bagaimana KPM yang sudah ada melakukan penarikan dan sudah ada struk penarikan dan itu dilakukan sekitar beberapa hari yang lalu. Saldo apakah itu? Apakah ada kategori-kategori golongan-golongan yang dicairkan terlebih dahulu oleh Kementerian Sosial? Ya, hal itu menjadi sebuah pertanyaan dari para keluarga penerima manfaat. Ya, para KPM, saya pada saat ini akan menampilkan kembali tentang update pencairan BPNT alokasi Mei dan Juni dilihat dari aplikasi SisNG untuk semua golongan atau untuk semua klaster yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai penerima BPNT. Untuk lebih jelasnya, saksikan video penjelasan saya berikut ini. Hasil pengecekan melalui aplikasi SisNG tentang pencairan bantuan sosial BPNT di bulan Juni, tepatnya di tanggal 2 Juni, saya melihat dan menceknya melalui aplikasi SisNG. Saya memperhatikan untuk semua klaster atau semua golongan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan sosial BPNT, yaitu disabilitas tunggal, disabilitas dan lansia tunggal, keluarga ada disabilitas dan atau lansia, keluarga non-disabilitas atau lansia kepala keluarga 41 sampai dengan 59 tahun, lansia tunggal, dan terakhir pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial sekali lagi saya sampaikan adalah KPM yang usianya adalah 40 tahun ke bawah. Ya, setelah saya melihat semua klaster, selanjutnya saya memilih bansosnya sembako. Setelah itu saya menceknya di periode. Nah, terlihatlah periode-periode penyaluran BPNT atau sembako yang disalurkan oleh Kementerian Sosial. Setelah memperhatikan sekali lagi di tanggal 2 Juni pada hari ini sampai dengan saat ini belum ada tertera untuk periode pencairan BPNT alokasi Mei dan Juni melalui Himbara atau melalui KKS. Dan sampai dengan saat ini yang terlihat hanya Maret April 2023 melalui Himbara dan April Juni melalui pos. Artinya belum ada pencairan atau proses BPNT Mei dan Juni. Ya, para pemirsa, di situ tertera sampai dengan saat ini untuk semua klaster atau semua golongan di tanggal 2 Juni ini, hari ini itu belum ada yang diproses oleh Kementerian Sosial pencairan BPNT alokasi Mei dan Juninya. Dan jika ada yang melakukan penarikan dan ada saldonya, itu adalah KPM-KPM yang belum melakukan pencairan di periode pencairan alokasi Maret dan April, dan ataupun itu adalah KPM-KPM yang dicairkan oleh Kementerian Sosial untuk gelombang 2 BPNT-nya alokasi Maret dan April. Karena memang pencairan BPNT alokasi Maret dan April dicairkan Kementerian Sosial sampai dengan terakhir itu adalah gelombang 2 dan itu dilakukan oleh Kementerian Sosial di akhir
bulan Mei kemarin. Jadi bisa dipastikan sampai dengan saat ini untuk pencairan BPNT untuk alokasi Mei dan Juni yang melalui KKS itu belum dilakukan oleh Kementerian Sosial dan belum terlihat prosesnya di aplikasi SISNG untuk semua klaster atau untuk semua golongan. Ya, para pemirsa, yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan dari hasil pengecekan dan berdasarkan dari informasi yang saya dapatkan di Kementerian Sosial, karena informasinya memang pencairan BPNT alokasi Maret dan April itu adalah yang di akhir bulan Mei adalah yang untuk gelombang 2 KPM-KPM yang pada pencairan sebelumnya itu belum mendapatkan BPNT karena prosesnya masih waktu itu dilakukan oleh Kementerian Sosial dan prosesnya di akhir bulan kemarin sudah selesai dan akhirnya KPM tersebut bisa mendapatkan bantuan BPNT-nya alokasi Maret dan April melalui KKS. Ya, para pemirsa, apa yang saya sampaikan ini semoga bisa menjadi sebuah pencerahan informasi yang bermanfaat dan tidak menimbulkan kesimpang siuran informasi bagi para keluarga penerima manfaat BPNT dan para pemirsa yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Ya, sekali lagi kepada para pemirsa yang pada saat ini menyaksikan channel saya ini, yang baru pertama kali dan belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.